Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Komunitas porang, penggiat porang, petani porang, pengusaha porang, dan usaha UMKM porang, yang mana di bulan akhir Mei ini harga tidak menentu, termasuk porang, dan porang kali ini harganya kurang bagus. Bisa dikatakan porang saat ini harganya kurang bersahabat, karena porang per hari ini cuma 7.000 di tingkat petani, bahkan ada yang 6.000, 6.500 seperti itu. Walaupun saat ini sebenarnya giat-giatnya, semangat-semangatnya, bahkan yang tanam 2019, 2020, 2021 ini adalah panen perdana. Tetapi kenapa sampai harga turun, bisa dikatakan turun drastis, karena bulan tahun kemarin bulan seperti ini sudah 9.000. Porang turun dikarenakan sekarang ini ada GOR lur, pengaruh dari GOR. Jadi GOR itu sebagian jatuh temponya adalah bulan 56 ini, musim panen ini. Dan menurut pengamatan kami selaku pengamat porang dan penggiat porang, aktivis porang, saya amati karena jatuh tempo itu berkenaan dengan bulan itu, maka si pihak pabrikan, yang jelas ada kong kali kongnya dengan pihak bank. Jadi masa jatuh tempo itu akan dijual, seperti itu prediksi mereka. Dan otomatis harga didoprokkan, harga diseragamkan, bahkan semua pabrik pengusaha itu kelihatannya kompak di harga doprok, di harga amblek, di harga anjlok, yaitu seputaran di angka 7.000 sekian, 8.000 nggak sampai. Padahal di awal-awal itu sudah 9.000,2, bahkan di tingkat petani sudah 8.500. Jadi di sebelum puasa itu 8.500, sekarang tinggal di tingkat petani 6.000 sampai 7.000 lah, tapi yang rata-rata 7.000. Jadi hal semacam ini akan membuat lesu calon pemanen, terutama yang panen perdana. Yang panen perdana otomatis kolab lor, kolab, mau nggak dijual juga, ingin mengembalikan modal, nggak dijual ya gimana lagi, namanya usaha. Bahkan calon petani pemula membuat calon petani pemula akan merasakan dampak ini, bahkan mungkin semangatnya akan kendor. Tetapi untuk petani lama, naik turunnya harga semacam ini sudah biasa lor. Jadi naik turun harga semacam ini sudah hal yang biasa, jadi nggak ada kendala sama sekali. Jadi memang untuk petani pemula ya jelas bikin ragu, bikin kolab seperti itu, karena pas sayang-sayangi ternyata ditinggal lungo. Pas semangat-semangatnya tanam porang ternyata harganya turun. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang ini masih ingin tanam porang, semangat mawon, karena itu adalah ujian seorang petani. Karena petani itu tidak harus tahan banting.
Petani juga harus tetap semangat untuk tanam. Kalau jenengan mendengar harga 7.000 sudah collab, otomatis jenengan akan cukup sekian. Memang ini ujian bagi seorang petani, yang mana seorang petani harus rela atau harus memutar otak ulang karena mau lanjut tanam porang atau berhenti. Tetapi inflasi semacam ini di dunia pertanian itu sudah hal yang biasa. Jadi bukan masalah baru dan bukan kiamat begitu. Jadi jika jenengan ingin tanam porang, lanjut saja, karena per hari ini juga karena isu-isu internasional juga berpengaruh. Tetapi kembali lagi pada si porang, bahwasanya tahun kemarin harga kurs rupiah dengan dolar 14, sekian. Sekarang pun masih stabil 14, sekian. Tetapi kenapa harga kok beda kan gitu? Itu pertanyaan wajar, dan juga keraguan itu akan muncul. Karena kalau keraguan itu akan muncul, namanya juga usaha. Namanya usaha memang harapannya juga berhasil, harga stabil. Tapi setelah semenjak ada campur tangan pihak yang terkait termasuk pemerintah, itu malah harganya kacau. Itu realita. Padahal sebelum-sebelumnya lancar-lancar saja. Itu karena pengaruh dari KUR itu juga. KUR itu positif juga, ada positifnya karena bisa membantu modal, tetapi ada negatifnya ketika pihak bank kong kali kong dengan pihak pabrikan dan menentukan harga seperti itu. Karena yang jelas ya mungkin ada kerjasama antara bank dan pihak pabrikan itu tadi. Tapi di balik ini ada yang diuntungkan lor, yang diuntungkan kalau harga pabrik ndoprok. Bahkan yang kirim ke pabrik itu rata-rata sekarang sudah pada berhenti karena harganya masih tinggi di harga pengecip tradisional. Jadi harganya masih tinggi di tingkat pengecip tradisional. Loh, kok bisa seperti itu? Karena pengecip tradisional berani beli harga 7.000 sampai 7.500. Sedangkan di pabrikan cuma 73, 74. Jadi karena pasarnya berbeda, dan kalau basisnya chip matahari adalah di sentra-sentra porang itu sendiri, karena itu home industry. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang juga diuntungkan. Karena hitung-hitung tengkulak itu kan gini, kirim ke pabrik badine Rp200, Rp300, terus digenteni bolo dewe yang sama-sama di kampung badine Rp500, maka akan diberikan yang 500. Bahkan itu kalau pengecip tradisional itu ambil di tempatnya pengepul, ambil lur, kita nggak mengeluarkan biaya. Itu bedanya. Kecuali yang memang yang sudah ada kontrak dengan pihak pabrik, itu beda lagi. Yang ada kontrak otomatis ya bisa jadi yang sudah ambil kontrak, namanya kontrak kan diutang lur. Kalau dia sudah kontrak diutang pabrik lah, itu mau tidak mau piro regane panggah didol rono kan gitu. Kalau yang nggak kontrak atau tengkulak mandiri, otomatis ya mana harga yang tinggi itu yang dilepas. Nggak mungkin dilepas yang harga murah, senajan selisih Rp50. Jadi
Banyak pertanyaan yang masuk, Pak Poh, sebagai petani pemula terus apa yang kita lakukan. Eh, ini yang terpenting lor, yang terpenting adalah solusinya yaitu otomatis kita sebagai petani pemula otomatis ya harus cerdas-cerdas. Kalau memang kita kepepet bisalah digali sekarang dijual sekarang, tetapi kalau nggak kepepet ditunggu, karena nanti perkiraan bulan 7 itu sudah normal. Walaupun sekarang ini terus terang semua prediksi di YouTube itu semuanya meleset, terutama di harga itu semuanya meleset karena prediksinya bulan-bulan begini harga bagus, ternyata malah harganya anjlok. Itu di luar prediksi kita. Jadi kadangkala ramalan dan prediksi itu juga meleset. Maka dari itu ya agak bersabar. Sebagian memang kita jual, sebagian juga kita tunda, karena untuk apa namanya, kalau memang sudah menggunakan uang kur dan jatuh tempo, otomatis ya dibongkar sesuai dengan mencukupi si kuota yang dibutuhkan di jatuh tempo itu saja. Kalau memang nggak menggunakan dana panas atau dana bank ya ditunda dulu, atau mungkin umbinya ditahan, kataknya saja yang dijual. Kebanyakan untuk petani tradisional jual kataknya lor, jual kataknya, umbinya ditahan karena umbi kan untuk invest yang akan datang. Jadi karena untuk saat sekarang ini untuk harga katak masih bagus, tapi yang kurang bagus kan harga umbi. Jadi umbinya saja yang dikalahkan. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, cerdas-cerdaslah kita untuk menyikapi ini. Jangan hanya berkeluh kesah dan menyalahkan sono sini, karena inflasi ini termasuk diakibatkan satu karena jatuh tempo kur, yang kedua karena corona lor, karena corona dan suplai ekspor ke luar negeri itu kurang lancar karena banyak regulasi-regulasi yang harus dilalui, dan juga karena corona itu sendiri pasar internasional itu banyak aturan baru mengenai kesehatan itu, dan juga bea cukai juga membatasi untuk saat ini, termasuk controlling bahan itu karena berbagai pertimbangan. Jadi itu dulur, yang penting itu kita sebagai petani solusinya seperti apa yang terbaik. Sabar dulu, tahan dulu, jual kataknya saja dan tetap semangat tanam. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.